Ini maksudnya apa, Cok? Nak, Yot, Dot, ini apaan? Ini ayam, ini kucing, ini lu. Serius, Nak? Ya itu celengan, Robi. Tahu? Ya iya gue tahu. Tapi maksudnya Kita apa? bangga sama lu, Bi. Lu bisa ngumpulin duit sebanyak itu demi orang yang lu cintai, demi harga diri lu juga. Sedangkan kita juga emang punya celengan di rumah, tapi cuma satu celengan doang, Bi. Sedangkan lu punya 3 celengan sekaligus. Sampai-sampai pas lu bongkar, lu dapat 30 juta cuma dalam waktu 3 minggu. Dan itu bukan angka yang kecil, Bi. Walaupun menurut lu kurang, itu udah luar biasa. Dan gua rasa celengan kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi seenggaknya kita bisa bantu walaupun nggak seberapa, Bi. Iya, Bi. Makasih ya semuanya. Iya, Bi. Sama-sama. Gua janji, kalau nanti gua sukses, orang yang pertama kali nyobain rezeki gua, itu kalian. Amin. Dan gue janji, kalau gue sukses dan kalian mau minjem duit ke gue buat beli makan, buat bayar listrik, gue bakal... Stop. Lu kok seakan-akan suksesnya sendirian aja sih? Tahu lu? Ya bukan gitu maksudnya. Ya itu tadi apa? Kata lu kalau lu sukses, kita minjem duit buat beli makan, apaan maksudnya? Tahu? Kita juga layak untuk sukses, Bi. Tetap lu mah nggak pantas ya. Ya udah sorry. Tadi kan cuma umpama. Iya, tapi kalau ngedoa sukses tuh bareng-bareng. Jangan sukses sendirian lu. Iya. Ya udah tuh bawa celengan kita buat lu. Makasih ya. Iya. Lah, kenapa dibanting? Lu pada ngerjain gua? Hah? Ngerjain apaan? Ya ini apa maksudnya kosong? Nggak ada isinya sepeser pun? Ya emang kosong. Robi. Ya maksudnya apa ngasih gua celengan kosong? Blow on. Maksud kita tuh, lu bisa nyelengin lagi dari awal. Iya, lu kan baru dapat 30 juta. Nah, mulai besok lu nyelengin lagi pakai celengan ini. Tahu? Lu ngerti nggak sih sama niat mulia kita? Niat mulia. Kayak tai lu semua. Nih, kok marah? Udahlah, kecewa gua. Bercanda kalian gak lucu, tahu nggak? Siapa yang bercanda? Bercanda, Robi. Awas lu ya. Kalau gua sukses, gua tabrakin satu-satu pakai mobil Lamborghini gua. Kok gitu marah beneran sih? dia. Robi. Egois, nggak pernah berubah dari dulu. Kenapa ya dia? Emang kita salah apa? Ya nggak salah apa-apa lah. Namanya teman mau bantu, dianya aja yang nggak tahu terima kasih. Mungkin dia pikir ini celengan ada isinya kali ya. Nah iya itu. Tapi lihat dulu lah. Dia kan tahu kita belangsak. Boro-boro mau ngasih tabungan ke dia. Iya. Malah tadinya gue mau minjem. Wah, kalau itu sih keterlaluan, Yot. Udah tahu dia lagi kekurangan. Ya, kali aja gitu. Gara-gara lu sih, Yot. Ya, kan? Gua lagi. Itu celengan babi punya lu kan? Iya, punya gua. Itu yang bikin dia marah. Nggak ada isinya sama sekali. Emang lu ada? Ya ada lah. Tapi cuma 17.000 sih. Apa bedanya? Iya sih. Itu juga bekas gua nyelengin tahun lalu. Sampai sekarang nggak diisi-isi sama gua. Kalau lu ada isinya juga? Gua sih nggak diisi duit. Tadi gua isi surat. Tapi ada kata-kata mutiaranya gitu. Biar dia makin semangat nabungnya. Keburu dia marah duluan. Temen ketokek semua. Udah jelek, miskin lagi. Nggak ada yang bener apa? Satu aja. Kemana lagi nih nyari kurangnya? Mana waktunya tinggal seminggu? Kok belum tidur, Bi? Gimana bisa tidur, Pak? Waktu tinggal seminggu lagi. Sedangkan dana masih kurang 20 juta. Dari mana nyari duit segitu? Masa Robi harus ngerampok? Kalau kamu ngerampok, kamu bisa dipenjara, Bi. Nanti Cynthia mau nikah sama siapa? Sama Pak Rungkat. Emang kamu ikhlas? Si bapak. Ya makanya, jangan mikir yang aneh-aneh lah. Ya. Besok ikut bapak ya, ketemu orang tua Cynthia. Mau ngapain, Pak? Bapak ada obrolan penting. Dan itu mengenai rencana kedua. Rencana kedua? Maksud bapak? Iya, kita batalkan pernikahannya, Bi. Tapi Pak, nggak ada cara lain, Bi. Sekarang pikir pakai logika kamu. Dari mana kita bisa cari uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu? Ya justru, Pak. Robi lagi cari solusi. Udahlah, Bi. Ini bukan cuma uang, tapi harga diri kamu, harga diri Bapak, dan keluarga kita sedang diinjak-injak. Dia lagi nantang kita. Seakan-akan dia yakin kalau kita nggak bakal sanggup memenuhi persyaratan mereka. Justru itu, Pak. Robi mau buktiin sama mereka kalau Robi sanggup. Robi, walaupun ini berhasil dan kamu menikah dengan Cynthia, kamu bakal tetap dihina. Kamu nggak bakal dianggap sebagai menantu. Percaya sama Bapak, nak. Bapak nggak mau harga diri kamu diinjak-injak. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu. Kamu harus tetap menjadi lelaki sejati.
Iya pak, Robi ngerti pak. Bagus. Ya udah, ayo tidur. Besok kita ke rumahnya pagi-pagi. Tenang, nanti bapak yang ngomong. Kamu diem aja. Iya pak. Pak, ngomong-ngomong, bukannya dulu papanya si Cynthia bawahan bapak ya? Justru itu, Bi. Itu alasan dia nggak setuju kalau anaknya menikah dengan kamu. Loh, kok bisa? Dia punya dendam sama bapak, Bi. Dia pernah sakit hati karena bisnisnya gagal. Sampai-sampai dia dipecat dari perusahaan Rob's Tower. Dan sekarang dia gabung ke perusahaan milik ayahnya Ali. Oh, pantesan. Bingung Robi dari kemarin-kemarin. Itu dendam lama. Dan sebenarnya bapak juga nggak mau kamu nikah sama Cynthia. Ya, kamu tahu sendirilah. Sifat bapaknya itu arogan, Bi. Walau bagaimanapun dia bakal jadi mertua kamu, Bi. Iya. Maaf sebelumnya, kami datang ke sini bukan untuk melanjutkan rencana, tapi justru untuk membicarakan pembatalan pernikahan. Maksudnya apa, Om? Aku nggak sanggup, Cynthia. Bukan nggak sanggup untuk menikah sama kamu, tapi untuk semua tuntutan itu, Cynthia. Kalau memang tidak mampu, ya dari awal aja jangan bermimpi terlalu tinggi. Pak, jangan gitu dong, Pak. Kami bukan tidak mampu menikahkan anak kami, Pak. Tapi kami cuma tidak sanggup mengadakan pesta sebesar yang Bapak minta. Kalau memang harus, kami bisa menikahkan mereka secara sederhana. Cukup keluarga dan saksi. Hah? Keluarga dan saksi? Lebih baik dibatalkan saja lah, Pak. Ini sudah jelas. Kalian tidak selevel dengan keluarga kami. Pak, jangan gitu dong, Pak, ngomongnya. Aku cinta sama Robi, Pak. Cynthia, pernikahan itu bukan soal cinta, tapi juga harga diri keluarga. Kalau memang harga diri yang Bapak maksud adalah uang, maka biarlah kami mundur. Tapi satu hal yang perlu Bapak tahu, anak saya tidak pernah meminta dilahirkan miskin. Tapi dia punya hati yang tulus untuk mencintai anak Bapak. Aku nggak peduli pesta, Pak. Aku cuma mau menikah sama Robi, Pak. Oke kalau begitu, menikahlah tanpa pesta, tapi dengan satu syarat. Setelah menikah, kamu bukan lagi bagian dari rumah ini. Pak, Bapak ini ngomong apa sih, Pak? Di tengah kenyataan yang tak berpihak, Cynthia memilih jalannya sendiri. Ia memilih untuk tetap menikah dengan Robi. Meski tanpa pesta yang diimpikan, tetapi disaksikan oleh doa-doa lirik dan harapan yang menggantung di langit yang sama. Tak ada gaun megah, tak ada panggung mewah, tapi dengan penuh keyakinan, Cynthia menerima syarat dari ayahnya, yaitu meninggalkan rumah, memulai hidup baru, dan memilih Robi sebagai tujuan hidupnya. Tidak semua yang pergi itu kehilangan.